Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa a'lamu bimuradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tazakkura wat-tazkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله والسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه. Saudara-saudara, Bapak Ibu jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Masjid Jami Al-Barakah yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Barakah yang saya hormati dan muliakan, seluruh para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah banyak dilimpahkan kepada kita, terkhusus nikmat iman Islam yang terus Allah berikan dan tumbuhkan di hati kita, yang tujuannya adalah untuk memotivasi segala apa yang diberikan dan diperintahkan Allah kepada kita, agar kita semangat dalam ibadah, semangat dalam taat, semangat dalam berzikir, semangat dalam melakukan segala bentuk kebaikan. Itu karena iman yang ditumbuhkan Allah. Tanpa ada dasar itu, manusia tak akan pernah mampu menjalankan ketaatan, karena imanlah sebagai motorik penggerak, ya, penggerak di mana orang itu bisa mudah dalam menjalankan taat karena ada apa? Ada iman. Ketika iman tumbuh, mudah bagi mereka untuk melakukan segala bentuk yang diperintah Allah. Tapi kalau iman enggak ada, susah. Ya. Iman Islam itu ada dalam kehidupan kita. Makanya pesan Allah dalam Al-Quran apa, saudara? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada orang-orang beriman agar kita ini semua janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam dan iman. Itu dalam Al-Quran itu bahasa Islam itu udah kafah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya di situ orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi Islam itu artinya tunduk, patuh, pasrah. Bahkan ada yang mengartikan juga Islam itu adalah bersih, suci gitu. Jadi kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan Islam itu lebih makna bersih. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul menyebutkan atau menyampaikan dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Makna fitrah dimaksud itu Islam. Makna fitrah itu Islam. Jadi ketika setiap bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan Islam, makanya Islam itu nggak nama Islam itu nggak disebut lagi sama Nabi. Ya, Pak Abawahu itu bagaimana kedua orang tuanya, au yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Islamnya nggak disebut kan, karena udah disebut fitrah itu, ya, disebut fitrah. Ya, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, artinya Islam, nanti tinggal tergantung kedua orang tuanya mau diarahkan kemana anaknya ini yang suci ini, ya, mau dibawa ke Yahudi,
Majusi atau Nasrani. Maka ada pertanyaan, Islamnya mana? Islamnya sudah fitrah itu. Jadi seluruhnya manusia yang dilahirkan di muka bumi ini semuanya beragama Islam sebenarnya. Makanya ketika bayi Yahudi, bayi Majusi, ya, bayi Nasrani begitu dia mati di waktu bayi sebelum balik masuk surga karena sudah Islam. Tuh. Nah, jadi dikatakan Allah dalam Quran ini difirmankan bahwa jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam, artinya dalam keadaan bersih, keadaan suci gitu, yang benar-benar tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gitu banyak kan orang-orang yang mati beragama Islam, kan gitu ya, beragama Islam. Ketika dia mengakui beragama Islam dan memang dia itu adalah agamanya Islam dalam kesehariannya, terus dilihat dalam perilakunya. Perilakunya Islam enggak? Kalau perilakunya Islam, sholat berjamaah, berpuasa di bulan Ramadan, ya, kemudian dia pergi haji jika dia diberi kemampuan, itu Islam perilakunya. Tapi kalau selama ini dia mengaku Islam sementara jauh dari Allah, berarti orang yang ingkar kepada Allah, tapi masih dalam koridor keislaman karena dia beragama Islam. Ya, berarti kalaupun dia mati yang dimaksud Allah dalam Quran, ya, dalam hal ini itu bukan orang-orang Islam yang ingkar kepada Allah. Yang dimaksudkan Allah, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, artinya Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah. Islam yang benar-benar sujud kepada Allah, yang mau mendengarkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka di beberapa tafsir menyebutkan hal itu. Jadi bukan Islam secara umumnya orang-orang Islam, tetapi Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kayak antum ini semua, amin. Ya, ya. Makanya antum itu insya Allah kalau istiqomah dalam taat, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam berzikir berjamaah, dan diyakinkan Islam antum itu sempurna. Ya, Islam antum itu benar-benar tunduk patuh kepada Allah gitu. Makanya jangan pernah kita menjadi muslim di masjid doang, jangan. Tapi muslim itu di mana kita berada, jadilah muslim. Kalau Nabi menyebutkan dalam hadis, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Artinya Islam dan imanmu itu bawa. Ketika kau beriman dan juga beragama Islam yang tunduk patuh di masjid, maka begitu keluar masjid bawa itu iman Islam. Ya, kita melakukan aktivitas, misalnya profesi kita apa, dagang, di kantor, bekerja, bawa iman itu, Islam iman itu bawa. Ya, jangan sampai di masjid kita iman Islam, begitu keluar masjid munafik, kafir, ingkar dan seterusnya. Jangan. Mana orang-orang yang berada di masjid itu disebut dia orang yang ingkar, di saat dia berada dalam masjid ada tujuan tertentu. Ya, misalnya ini contoh misal aja nih, contoh ya, misal saya mau ke masjid berjamaah, bagus nggak? Bagus. Tapi ada tujuan. Tujuannya apa? Pengen nyari sendal-sendal yang bagus tuh. Jadi kalau pulang dari masjid ambil aja sendal yang bagus, itu salah. Ya, berarti orang itu ingkar, ada tujuan lain, dan datang ke masjid punya misi yang jelek gitu. Nah, kalau orang-orang beriman itu datang ke masjid ya misinya bagus karena Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar untuk taat kepada Allah. Begitu saudara ya. Nah, maka itu singkirkan niat-niat jelek kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Beruntung ketika Islam sudah ada dalam kolbu kita ini, insya Allah. Tapi selama ini kita belum pernah ada ya jamaah yang punya niat kalau ke masjid pengen nyari sendal bagus, ada nggak? Ada nggak? Ya kali bawa ya, sendal kita gue hilang ya. Ya, Bang Sari pernah hilang sendalnya, pernah? Oh, pernah. Oh, ya mungkin barangkali dibalas kali Bang Sari. Ada Bang Sari. Ya, jadi saudara itu memang kadang-kadang ya itu tadi orang-orang kalau niatnya ya tujuannya jelek ke masjid begitu, makanya banyak keropak amal tuh di masjid pada hilang ya, karena ada tujuannya sholat, bukan sholat sebenarnya, memang tujuannya pengen ngambil keropak amal. Hampir seluruh masjid-masjid di kita ya di kita itu hampir semua ada
ya hilang keropaknya. Makanya ini harus tegas pengurus ini, harus ada CCTV yang harus ini ya, insya Allah ya. Jadi harus hati-hati juga. Kadang-kadang itulah orang-orang punya niat-niat jelek gitu di masjid. Bayangkan ngambilnya di rumah Allah lagi, ya rumah Allah itu diambil uang masjid itu. Naudzubillah, semua naudzubillah. Nah, saudara yang dirahmati Allah, kita kembali kepada kajiannya. Kita tadi saya katakan beruntung ketika Islam ada dalam kalbu kita, iman ada dalam kalbu kita. Di saat kita meminta kepada Allah, katakan karunia, rezeki yang berkah, lalu belum juga Allah sampaikan kepada kita yang menurut kita belum, padahal sesungguhnya sudah diberikan, tapi kita mengakui bahwa itu belum. Maka kita dituntut sabar. Memang apa yang kita minta kepada Allah tidak sepenuhnya dijawab sama Allah, karena Allah paham ingin menyimpan seluruh permintaan kita itu. Jadi tidak semuanya diberikan di dunia, Allah simpan di akhirat. Bagi orang-orang beriman dan beramal saleh, maka Allah cukupkan saja rezekinya di dunia. Allah tidak berikan apa yang dia minta. Apa yang dia minta setiap saat gitu, enggak semua diberikan sama Allah, tapi disimpan di akhirat gitu. Rezekinya saya, rezekinya Bang Sa'ar, rezekinya Bowo, rezekinya Iwan, rezekinya Pak Haji Basuni, semuanya beda-beda. Dan Allah simpan, mungkin barangkali kalau sekarang Pak Haji Basuni diberikan rezeki itu hanya sebenarnya belum seberapa sebenarnya, tapi disimpan Allah di akhirat. Tuh, bagi orang-orang beriman. Kenapa sampai demikian? Kita lihat penjelasan kitab kita ini ya. Ini ada satu keterangan ulama menerangkan sesuai dengan hadis-hadis pilihan. Ya katanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'ala daral akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri akhirat sebagai tempat balasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi akhirat itu sebagai negeri balasan, ya. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat itu adalah tempat balasan bagi orang-orang beriman. Jadi dunia itu sebagai apa? Ad-dunya darul amal. Dunia itu sebagai tempat beramal, berbuat, yang nanti hasilnya itu di akhirat. Jadi hasil sepenuhnya perbuatan kita itu adanya di mana? Di akhirat, saudara. Jadi tidak sepenuhnya demikian. Jadi kalau selama ini kita meminta kepada Allah rezeki yang banyak, yang melimpah, yang luas, ya, halalan thayyibah, setiap hari kita minta, dari zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya, subuhnya, belum duhanya, belum tahajudnya, kita minta semua itu kepada Allah. Dan mungkin setiap saat saudara pun meminta kepada Allah, betul enggak? Tapi nyatanya bukan berarti Allah pelit, saudara. Lihat di sini, lihat. Negeri akhirat dijadikan Allah sebagai negeri balasan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak langsung memberikan sekaligus apa yang diminta oleh orang-orang beriman? Li'anna hadhihi dara la tas'u ma yuridu ayyu'tiyahum. Karena sesungguhnya negeri dunia tidak akan pernah mampu menampung rizki yang diminta oleh orang-orang beriman dikala Allah hendak memberikan rizki itu sama orang beriman. Dunia nggak nampung, saudara. Masya Allah, dunia nggak bakal nampung. Kalau Allah ijabah saja semua permintaan orang beriman, nggak nampung dunia ini, nggak nampung. Makanya disimpan. Nanti ketika manusia berada di surga, maka semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat, di dalam hadis disebutkan rahmat Allah itu, Allah menciptakannya ada 100 cabang rahmat. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menciptakan 100 cabang rahmat. Jadi rahmat itu ada 100 cabang, saudara. Ya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Yang diturunkan ke muka bumi rahmat Allah dari 100 cabang itu hanya 1 cabang saja. 1 cabang saja yang diturunkan ke muka bumi oleh Allah. 1 cabang. Seluruh makhluk, miliaran makhluk di muka bumi ini, bukan hanya kita saja, itu semua memperebutkan bahkan mengambil rahmat yang 1 cabang itu.
Kalau begitu yang 99 di mana? Disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disimpan oleh Allah yang 99. Untuk siapa? Untuk orang-orang beriman yang dulu Allah belum sampaikan semua rahmatnya di dunia. Tuh, saudara. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'ina juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dhalikal juz'i yatarahamul khalqa. Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat itu ada 100 cabang rahmat, yang disimpan di sisinya ada 99 cabang rahmat, yang diturunkan Allah hanya 1 cabang saja ke dunia ini. Dari 1 cabang itulah manusia, makhluk-makhluk Allah saling berkasih sayang. Misalnya Bowo sayang sama istrinya, udah nggak ada ya, Bo. Ya ini misalnya nih, mau misalnya Bowo sayang sama istrinya dulu, ya sekarang juga sayang juga kan, doa ya Bo ya, doa. Itu 1 cabang rahmat. Pak Haji Basuni sayang dengan istri dan anak-anaknya, itu 1 rahmat. Bang Sa'ari sayang sama istri dan anak-anaknya, itu juga 1 cabang rahmat. Belum lagi dia sayang sama istri yang kedua, ketiga, misalnya ya, itu artinya cabang rahmat juga. Itu juga cabang rahmat Allah gitu ya. Antum saling berkasih sayang kepada sesama, 1 cabang rahmat. Ya, binatang sayang pada anaknya, 1 cabang rahmat. Ikan-ikan di lautan, 1 cabang rahmat itu diperbutkan banyak manusia dan gak pernah akan habis 1 rahmat itu. Kalau 1 rahmat Allah yang diturunkan ke muka bumi saja gak pernah habis, diambil oleh seluruh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, bagaimana yang 99 cabang itu? Jadi luas. Itu nanti buat penghuni-penghuni surga, orang-orang beriman itu dapat, ya Pak. Ya, makanya sabar kalau sekarang kita berdoa minta rezeki yang banyak lalu belum juga sabar. Memang akhirat itu diperuntukkan kita dan dunia bukan untuk kita gitu. Jadi Allah hanya berkahi saja, cukupkan saja. Nah, jadi dalam keterangan kitab ini jelas bahwa dunia ini nggak akan pernah mampu menampung pemberian Allah dikala mengijabah doanya orang-orang beriman, saudara, nggak mampu. Kenapa itu semua dilakukan oleh Allah? Nah, ini tujuannya, tujuan Allah nih ya. Wali annahu ajalla aqdarahum an yujaziyahum bidari la baqa'alaha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan mereka orang-orang beriman dengan tidak memberikan balasan di dunia yang serba panah ini, yang serba hancur ini, nggak diberikan sama Allah. Tujuannya Allah sayang sama orang-orang beriman. Jadi kalau selama ini kita berdoa belum juga memuaskan keinginan kita, itu menunjukkan Allah sayang sama kita, saudara. Masya Allah, luar biasa. Karena dunia ini bakal lenyap, bakal hancur, saudara. Allah pengen tuh apa yang dimintanya itu nanti hakiki di akhirat itu buat dia. Nah, itu disimpannya di surga nanti. Surga itu adalah satu kenikmatan yang nggak bisa diukur oleh apapun ketika kita menempati surganya Allah. Nih, jadi menjadi catatan kita ya, saudara ya. Jadi jangan pernah kita salahkan Allah. Kadang-kadang orang berpikirnya begini, saudara ya. Saya sholat mulu, ngaji mulu, zikir mulu, taklim mulu, duha mulu, ya. Baca surah Al-Waqi'ah, penarik rezeki katanya. Saya sedekah, saya ini, tapi kok saya biasa-biasa aja. Jadi apa yang saya minta selama ini kok belum juga, keliru, saudara. Jadi jangan ngomong begitu. Ketika kita udah tahu tentang ilmu ini, oh sabar, Allah udah simpen kok. Begitu. Allah simpen apa yang kita minta. Kalau antum kan mintanya pengen cepet-cepet, iya, betul nggak? Hari itu minta, hari itu juga dikasih. Nggak begitu orang beriman, mas. Ya, kudu ada proses sabar, dicukupkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa saja. Makanya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu adalah kalimat yang membahagiakan kita. Cukup Allah sebagai wakil kita yang menolong kita, yang memberikan segalanya buat kita. Cukup Allah.
Ketika kita sudah merasa cukup, Allah ada dalam kolbu kita, di situ artinya kita kaya. Karena Allah segala-galanya. Begitu saudara. Kita nggak pernah memikirkan harta zahir dunia, tapi ketika Allah sudah ada dalam kolbu kita, di situ ketenangan kita di dalam hidup ini, saudara. Nah, jadi kalau Allah sudah ada dalam kolbu setiap orang-orang beriman, ada ketenangan-ketenangan yang didapat. Nah karenanya orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan merasakan lezatnya beribadah, lezatnya taat. Dia tidak pernah melihat dibalas tidak dibalasnya apa yang dia minta, dia nggak lihat itu. Yang penting ketika dia bisa taat, ada ketenangan batin dalam diri dia. Ada ketenangan batin, saudara. Artinya di situ bahagianya luar biasa. Man wajada samrota amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Dia meyakinkan di situ, saudara. Dikatakan man wajada samrata amalihi ajilan, siapa orang yang merasakan buah amalnya di dunia. Buah amal itu artinya satu ketenangan batin yang ada di dunia. Buah amal itu, dia merasakan kelezatan beribadah dari amalnya itu, bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Maka itulah bukti bahwa di akhirat amalnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Jadi kalau ada orang beriman, tenang hidupnya, mau dia dapat uang atau tidak dapat uang, ketika dia bisa taat, tenang, lezat. Kalau ibadah itu lezat, itu menunjukkan amalnya selama ini diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, tolong dicatat nih saudara ini. Ya, antum pernah nggak merasakan lezatnya ibadah? Lezatnya ibadah pernah nggak merasakan? Pernah. Nah, saya mau kasih contoh gini. Ketika takbir berkumandang misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini hati ini berbunga-bunga, saudara. Hati berbunga-bunga. Ya Allah, Kau panggil aku, ya Allah, nikmat aku. Ingin sekali aku berkomunikasi denganmu, ya Allah. Senang banget. Pernah nggak begitu? Pernah? Hah? Pernah ya? Nah, kemudian ketika bangkit di waktu malam, hujan besar, hujan lebat begitu, dingin suasana, saat itu antum langsung bangun, ya, kemudian berwudu, membasahi mukamu dengan air wudu dan sujud di hadapan Allah. Ada ketenangan, ada kebahagiaan. Ya Rabb, aku bisa penuhi keyakinanku ini kepada Engkau, ya Rabb, melalui beribadah di waktu malam dengan bertahajud. Pokoknya senang banget, bahagia. Pernah begitu? Pernah? Kok diam aja ente? Yang ada kalau hujan lebat enaknya ngapain? Saudara. Jadi ya, kalau antum sih masih pada enak ngebungkalnya ya. Masih ada pasangan. Kalau bawa bagaimana? Ya bawa. Lo bawa kasihan ya. Ya jadi saudara. Jadi itu penting saya kira ya, untuk dipahami gitu ya. Ya, untuk dipahami. Nah, jadi gitu. Jadi Anda tenang, ada kelezatan beribadah gitu, lezat beribadah. Ya, orang lezat ibadah itu diukur bukan dengan materi dunianya, bukan, saudara. Jadi manakala dia bisa diberi kemudahan, ada kelezatan, dia orang kaya, saudara. Orang kaya itu bukan orang yang banyak duitnya, tetapi mereka yang bisa mampu menundukkan nafsunya untuk taat kepada Allah, kayalah dia. Dia orang kaya, saudara. Itulah orang kaya di hadapan Allah. Artinya kaya hatinya di situ dalam taat di situ. Masya Allah. Dan orang-orang yang begini biasanya nggak pernah cemburu, Pak, sama tetangga, sama saudara. Saudara punya mobil mewah, alhamdulillah, dia nggak pernah cemburu. Dia doain saudara ini supaya mobilnya itu bisa membawa berkah buat hidup tetangganya, saudaranya, begitu. Dia nggak pernah iri. Kalau model antum kan enggak, tetangga bangun rumah puyeng, ya, dikabarkan tetangga nambah lagi rumahnya, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dikabarin tetangganya punya ruko 17, mati karena dihukum oleh tadi kedengkian gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, saudara. Jadi kalau ada saudara kita punya rizki dari Allah, dititipkan, doain mereka supaya berkah. Nanti endingnya ke kita, Pak. Ngedoain rizki tetangga, saudara dan seterusnya, itu nanti endingnya ke kita, baliknya ke kita. Makanya kalau orang-orang beriman tuh begitu cara dia berdoa, Pak.
Saya melihat Bang Saari rumahnya mewah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Saari bisa nikmat ketika dia bangun di waktu malam, punya rumah yang indah. Tuh begitu. Ini kadang-kadang enggak, orang rumahnya gedung, tingkatnya 12, ya paling juga ngepet tuh. Ngepet dia bilang, paling juga ngepet dia bilang, paling juga ini segala macam. Ada aja yang mulut nih. Ya, ada nggak yang begitu orang? Ada, di mana? Di sini ada nggak di sini? Ya, jangan suzon, saudara. Kalau ada rumah, iya, ada orang kerja nggak ada kerjaan gitu, misalnya dia nggak ada kerjaannya gitu. Menurut kita, karena seharian ketemu mulu gitu. Tapi kok kaya ya dia? Bahkan mobilnya nambah, rezekinya wah melimpah. Kenapa ya? Ya, kalau kita husnuzon ditolak sama dia. Ini paling juga nih duit kita sering pada hilang nggak? Nuyul nih orang tuh, ya, nuyul, dong ngepet. Wah cuma dengkinya kita di situ. Padahal sebenarnya jangan kita ngomong begitu, saudara. Jangan sekali. Kita doain aja, kita doain. Itu orang beriman ya. Gitu. Nah ini penting untuk kita, saudara ya. Nah karena itu orang-orang yang yakin pada Allah akan merasakan lezatnya beribadah. Karena dia tahu ketika dia merasakan lezatnya beribadah, ada ketenangan, maka di situ amalnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah, lanjut. Mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika zahiratan wa batinatan. Ketika Allah memberkatimu dengan ketaatan dan merasa cukup dengannya, tadi yang saya bilang, mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha, ketika Allah memberkahimu dengan taat dan merasa cukup dengan Allah, fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya dia Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepadamu, yaitu nikmat zahir dan nikmat batin. Artinya lahir batin disempurnakan oleh Allah. Saudara yang dirahmati Allah, ketika kita ini mudah dalam taat, merasa cukup Allah sebagai Tuhan kita dan selalu meminta dengannya, maka ketahuilah sesungguhnya dia telah menyukupkan dirimu dengan nikmat-nikmat lahir dan batinnya. Jadi kalau hati kita udah hasbi Allah nih, cukup Allah, hasbi Allah, cukup Allah di hati kita, cukup Allah, nggak ada yang lain, hasbi Allah. Itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat lahir batin kita yang udah dicukupkan nama Allah. Makanya kalimat ini silakan saudara amalkan ya, silakan. Cukup wirid hasbiyallah, 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 hasbiyallah. Berapa kali itu diwiridkan ulama-ulama kita setiap habis salat, di samping wirid-wirid yang sudah warid antum baca, maka tambah itu hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Bisa 33, bisa juga kau baca setiap habis salatmu 70 kali. Bisa. Lebih dari itu silakan, sebanyak-banyaknya silakan. Seperti hitungan di mana kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan 33 semuanya tuh. Kita mau samakan itu silakan. Nanti kita baca lagi di waktu malam, memperbanyak itu silakan sebanyak-banyaknya. Ketika kita wiridkan kalimat hasbiyallah, 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 cukup Allah bagiku, cukup Allah bagiku, Allah akan cukupkan segala-galanya untuk kita. Subhanallah. Bisa begitu? Bisa. Amalin, saya ijazahkan ke antum, amalin. Mudah kan ngamalinnya? Hasbiyallah, hasbiyallah. Cuman ngamalinnya ini saya bilang, ibadahnya rajin, taatnya rajin. Jangan sholat kagak apa kagak, hasbiyallah, hasbiyallah. Jangan. Enggak boleh begitu. Jadi kita baca itu, amalkan hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Wiridkan itu aja. Hasbiyallah, 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 hasbiyallah. Yakinkan nama Allah. Ya, maka Allah akan cukupkan segalanya untuk antum. Karena hati antum itu sudah dicukupkan oleh Allah. Jadi lahir batin kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang demikian, saudara, nantinya akan merasa sedih di saat apa yang dia tinggalkan dalam bentuk-bentuk ketaatan tuh biasanya sedih, merasa salah oleh Allah. Orang kalau udah merasa nikmatnya ibadah begitu, saudara. Jadi kalau dia ketinggalan saja atau kelupaan gitu tentang taklim tuh sedih gitu.
Karena ada penjelasannya. Gimana? Al-huznu ala fuqdani ta'ati ma'a adamin nuhudhi ilaiha min alamatil i'tiraz. Merasa sedih karena kehilangan kesempatan berbuat ketaatan namun tidak bergerak untuk berbuat demikian, termasuk tanda bahwa diri mereka telah terpedaya. Jadi kalau orang yang merasa sedih doang, ketinggalan taat lalu dia nggak kembalikan ketaatannya kepada Allah, itu dianggap orang terpedaya. Tapi orang-orang yang yakin kepada Allah, manakala dia ketinggalan sesuatu kebaikan, maka dia bersedih, dan kesedihan itu kemudian dia kembalikan kepada Allah dan dia ganti dengan kebaikan berikutnya. Itu baru namanya orang yang yakin pada Allah. Jadi kesedihan dia itu punya arti, saudara, punya arti. Contoh gini, ini kan malam ini ada taklim, tiba-tiba dia ketinggalan, udah sampai rumah, udah habis nih taklimnya, dia nangis, ya Allah, taklim ya Allah, ilmu ketinggalan malam ini, nangis dia ngomong sama Allah, ya Rabb, saya ingin ganti taklim yang hilang ini. Di mana kiai ini ngajar di tempat lain, saya akan kejar dia. Tuh, begitu namanya ketika dia sedih, dia ganti dengan berikutnya. Ya, ada nggak jamaah kalau ketinggalan taklim tuh nangis gitu? Ada? Nggak ada. Nah, ini yang perlu dicatat. Jadi kalau kita mana toleng? Ketinggalan nangis ya. Ya toleng ya. Toleng kalau ketinggalan subuh nangis nggak toleng? Hah? Nyesel ya? Masya Allah. Nyeselnya gimana tuh toleng? Menapok siangan gitu ya. Terus besoknya kesiangan lagi? Ya kalau nyesel bagus toleng ya, kalau nyesel bagus sambil istighfar kepada Allah. Cuman besoknya jangan nyesel lagi. Subuh hari ini kesiangan, besok jam 8. Ya, itu namanya main-main ya. Iya, jadi harus benar-benar sungguh-sungguh. Tapi memang harus gitu. Ketinggalan kebaikan tuh kudu sedih gitu. Kudu sedih. Dan kita harus semangat ngelihat orang yang bangkit taat gitu. Kalau orang rajin sholatnya, kita ngelihat tuh, kita kudu semangat melihat dia. Nah, jadi itu catatan saudara ya. Nah, jadi intinya bahwa apa yang saya sampaikan ini, kita orang-orang yang beriman kepada Allah, jangan pernah kita merasa bahwa apa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah itu tidak didengar. Jangan merasa begitu. Allah sayang dengan kita. Memang apa yang kita minta tidak semua diberikan Allah, lantaran Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada kita. Insya Allah. Mudah-mudahan antum semua orang-orang yang yakin dan beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.